and it burns, burns, burns. The ring of fires, the ring of fire. The ring of fire. Hai sahabat cerita, balik lagi dengan aku Kira di Rumah Cerita. Kali ini kita akan mengulas cerita dari film yang tentunya lebih menarik, yaitu kisah musisi legendaris. Siapa dia? Ya, dia adalah Johnny Cash. Hampir banyak orang yang mengetahui dan mengidolakannya. Jadi buat kalian yang suka musiknya, kalian jangan lupa tonton film ini. Dan jangan lupa lanjut tonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe Rumah Cerita. Cerita bebas seputar film. Siapa yang gak tahu Johnny Cash? Kamu. Aku sih tahu Johnny Cash. Jika kalian mengenal sosok Elvis Presley yang dinobatkan sebagai raja rock and roll, pastinya juga mengenal sosok Johnny Cash yang disebut juga pesaing Elvis Presley. Johnny Cash juga dinobatkan sebagai pangeran rockabilly. Selain itu, dia juga disebut sebagai Man in Black karena dia sering sekali mengenakan pakaian hitam saat di panggung. Johnny Cash merupakan musisi yang mempunyai pikiran fantastik dan juga banyak mempengaruhi musisi-musisi lainnya. Selain itu, dia juga disebutkan sebagai musisi yang sukses karena dia mampu menjual puluhan juta rekaman di seluruh dunia. Di balik cerita Johnny Cash yang digambarkan di sebuah film yang berjudul Walk the Line. Film drama yang dikemas apik oleh sutradara James Mangold dan diproduseri oleh James Cage dan Kathy Conrad. Naskah film ini ditulis oleh Jill Dennis dan James Mangold berdasarkan buku Man in Black, His Own Story in His Own Word and Case, the autobiography karya Johnny Cash. Film ini dirilis pada tahun 2005 di Amerika Serikat dan mendapatkan 5 nominasi Oscar di Academy Award ke-78, memenangkan 1 untuk Reese Witherspoon dalam kategori aktor terbaik. Peran Johnny Cash yang dimainkan oleh Joaquin Phoenix, seorang aktor favorit yang berbakat yang bermain di beberapa film, dan untuk film terbaru ini yaitu Joker. Dan menurut saya, si Phoenix tersebut memerankan Johnny Cash dengan sangat apik karena dia bisa membawa penonton dan saya sendiri berasa melihat sosok Johnny Cash di dalam film Walk the Line ini. Film true story yang rileks ditonton. Bisa menikmati musiknya di setiap plot dari film itu, atau kalian juga bisa menikmati musiknya ketika dia manggung di dalam film Walk the Line ini. Film ini sangat terlihat menderita, tetapi juga ada sisi bahagianya. Walaupun setiap alur pada plotnya juga bisa ditebak sih, bermula dari saudara Johnny Cash yang meninggal saat berusia muda, dan terbentuklah karakter si Johnny Cash. Kemudian, dia bermain musik sampai menjadi bisnis atau pekerjaannya. Karirnya yang membuat dia mengenal narkoba, mempertahankan pernikahannya yang pertama, dia juga selingkuh dan berakhir bahagia. Menjadi sebuah hal yang biasa ketika film ini adalah happy ending. Spoiler dikit lah ya. Dibuka dengan keriuhan di dalam penjara Folsom merupakan sebuah titik balik dari seorang Johnny Cash. Alurnya berjalan mundur, yaitu mengisahkan tentang masa lalu Johnny Cash yang sekarang menjadi kenangan, yaitu tentang kakak atau saudara laki-lakinya Johnny Cash yang telah tiada di usia muda, dan juga tentang dia bekerja di Angkatan Udara Amerika Serikat, dan ada juga tentang pernikahan pertamanya dengan Vivian, dan tentang musiknya yang perlahan tapi pasti dia mulai diterima oleh masyarakat. Meskipun dia di awal mengalami sebuah penolakan, tetapi dengan kegigihan Johnny Cash,
dia berhasil menjadi seorang musisi yang sukses sampai dia bisa masuk di radio. Itu merupakan cita-cita dari Johnny Cash dan akhirnya dia mampu mewujudkan cita-citanya, yaitu cita-cita dari seorang yang ia kasihi, yaitu Vivian. Vivian adalah istri pertama dari Johnny Cash dan dia juga mampu mewujudkan cita-cita keluarganya. Bersama bandnya, Johnny Cash akhirnya bisa mengikuti tur keliling kota bersama beberapa penyanyi terkenal seperti Elvis Presley dan juga John Carter. John Carter merupakan penyanyi yang sangat ia kagumi sejak dia kecil. Karena John Carter merupakan penyanyi cilik juga dulunya. Dan sampai sekarang dia masih menjadi penyanyi dan bisa satu panggung dengan Johnny Cash. Namun berminggu-minggu di dalam tur itu Johnny mengalami kejenuhan. Tetapi alhamdulillahnya, kataku, alhamdulillah, di situ ada seorang Jun yang selain dia cantik, dia juga sangat baik hati. Tapi sialnya pengaruh buruk datang ketika tur itu berjalan, yaitu dia tidak bisa menolak bujukan dari temannya ketika dia diberikan pil yang menjadikan ia kecanduan terhadap pil itu. Sampai berujung pada dia overdosis pada saat dia di atas panggung. Dan itu merupakan titik di mana Johnny Cash terpuruk. Saat itu dia pulang dan dia juga tertangkap oleh polisi karena dia menyembunyikan pil tersebut. Sampai dia di rumah, ternyata istri dan anak-anaknya juga meninggalkannya. Kehidupan Johnny Cash berbalik 180 derajat. Semua hingar-bingarnya, kekayaannya, kasih sayangnya, cintanya, keluarganya hilang begitu saja dengan hanya sebuah pil kecil yang suka dia konsumsi dan membuat dia overdosis di atas panggung. Akhirnya Jun datang menolong Johnny Cash. Bukan perkara yang mudah ketika Jun ingin mengembalikan Johnny Cash untuk melakukan kehidupan seperti orang-orang biasanya atau mengembalikan kehidupan Johnny Cash seperti semula. Dan kenapa Jun? Kenapa bukan Vivian sebagai istri sah Johnny Cash? Di situ kenapa Jun? Karena Vivian telah mengetahui perselingkuhan Jun dan Johnny ketika mereka berkeliling kota bersama tur musiknya itu. Dan akhirnya Jun datang dengan cintanya dan kasih sayangnya mengembalikan Johnny Cash seperti sedia kala. Jadi ceritanya kenapa si Johnny bisa sembuh atau dia bisa enggak mengkonsumsi pil-pil itu karena usahanya si Jun dan kedua orang tuanya. Jun awalnya memang udah nggak mau kenal lagi sama si Johnny Cash. Dan karena bujukan orang tuanya Jun maksudnya, karena seorang ibu mengetahui bahwa anaknya benar-benar mencintai dan menyayangi Johnny Cash, akhirnya si Jun mau untuk merawat Johnny Cash. Dan usaha mereka akhirnya berhasil dengan tidak membiarkan Johnny Cash mengkonsumsi pil-pil terlarang tersebut. Dia selalu menghadang teman-temannya atau siapapun dia yang disuruh Johnny Cash untuk memberikan pil itu kepada Johnny Cash. Dan di depan rumahnya, Jun dan kedua orang tuanya membawa senapan untuk menghadang orang-orang tersebut. Johnny Cash yang terkunci di dalam kamar, akhirnya dia bisa terbangun lagi tanpa dia harus mengkonsumsi pil-pil tersebut karena usaha dari Jun dan kedua orang tuanya. Jadi seperti itu ceritanya kenapa si Johnny Cash bisa bangkit lagi dan dia tidak mengkonsumsi pil-pil tersebut. Oke, dan disitulah karir Johnny Cash kembali lagi, dimana Jun selalu menemani Johnny Cash.
hingga akhirnya mereka berdua bisa mulai lagi turnya dan Jun tidak bisa menolak lamaran Johnny Cage ketika di atas panggung. Pada scene akhir, karakter dari Johnny Cage dan juga Jun sangat menonjol. Hingga karakter-karakter lain seperti istri dan juga anak-anaknya Johnny tidak terlihat. Dan juga perkembangan dari musiknya Johnny Cage tidak terlalu diceritakan. Dan akhirnya sutradara ini membawa film ini menuju kisah cinta mereka berdua, yaitu kisah cinta Johnny dan Jun. Karir musik, drugs, cinta, konflik keluarga yang dikemas menjadi satu di dalam film Walk the Line ini. Dan kisahnya yang cukup menarik. Peran dari seorang Joaquin Phoenix saya hormati karena dia mempunyai karakter yang sangat kuat, membawa film ini menjadi sangat apik. Dan juga saya selalu mengulang-ulang scene ketika Jun dan Johnny Cage berada di satu panggung membawakan lagu-lagu Johnny Cage. Dan akhirnya cerita dari film ini aku kasih skor 8,5 dari 10. Yeay! So, pengalaman yang bisa kita ambil dari cerita dari film Walk the Line ini adalah yang pertama adalah kegigihan kita untuk meraih sebuah cita-cita setinggi langit itu dapat tercapai. Dengan kegigihan tersebut, dengan usaha kita. Dan yang kedua, yaitu kekuatan cinta yang bisa menarik kita menuju sebuah langkah yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah kita tidak boleh mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan nantinya bisa menjerumuskan kita dan merusak karir kita seperti yang terjadi pada Johnny Cage di dalam film Walk the Line ini. Oke, mungkin masih banyak cerita yang gak aku ulas di dalam film Walk the Line ini. Dan tentunya masih banyak banget cerita versi kalian semua. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar rumah cerita. Sampai jumpa lagi di cerita seputar film-film yang akan kita ceritakan berikutnya. Bye-bye!